Inovasi dimulai dari keberanian untuk mencoba, dan keberhasilan lahir dari kemauan untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kusnadi. Saya dari program D3 Teknik Elektronika, Politeknik TDC Bandung, Angkatan 2023, kelas karyawan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Arduino Uno. Apa itu Arduino Uno? Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis Atmega 328P yang berfungsi sebagai pusat kendali dalam sebuah sistem elektronika. Dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C atau C++ dan digunakan untuk membuat berbagai aplikasi otomatisasi dan prototipe. Bagian-bagian Arduino Uno. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam Arduino Uno. Di sini terdapat port USB yang sebagai koneksi dari komputer ke Arduino yang berfungsi sebagai upload program dan komunikasi serial dari Arduino Uno dengan komputer. Selanjutnya ada jack DC power, di mana ini adalah sebagai sumber tegangan eksternal 5-12 volt. Kemudian ada chip microcontroller Atmega 328P yang ini adalah berfungsi sebagai otak pemrosesan utama dalam Arduino Uno ini. Kemudian terdapat pin digital D0 sampai D13 yang artinya kita mempunyai 14 pin digital. Bisa digunakan sebagai input maupun output. Kemudian ada pin analog 0 sampai analog 5 yang artinya kita mempunyai 6 pin analog. Kemudian ada pin power yang terdapat 3,3 volt, 5 volt, dan grounding. Juga terdapat tegangan input untuk pengganti apabila kita tidak menggunakan tegangan dari jack maupun dari port USB. Kemudian terdapat tombol reset yang digunakan biasanya apabila ada alarm atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam Arduino Uno ini. Kemudian ada LED indikator sebagai indikator untuk kita mengetahui bahwa Arduino ini sedang jalan atau sedang diprogram atau malah sedang ada alarm ketidaksesuaian. Cara kerja Arduino itu adalah kita memasukkan input yang dimana input itu bisa berupa sensor, tombol, maupun modul komunikasi lainnya yang akan diproses dengan mengolah data oleh Arduino Uno dan kemudian mengeluarkan output bisa berupa LED, LCD, motor servo, relay, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang Arduino IDE, di mana Arduino IDE ini adalah software resmi untuk menulis, mengcompile, dan mengunggah program dari komputer ke Arduino dengan dilengkapi oleh serial monitor dan debug. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh Arduino IDE biasanya bahasa C atau bahasa C++. Dalam Arduino IDE biasanya ada dua void yang penting atau wajib digunakan, yaitu void setup, di mana ini adalah sebagai inisialisasi pin. Kemudian ada void loop yang dimana ini adalah berisi logika utama pemrograman tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan Arduino dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita bahwa sudah mulai banyak Arduino digunakan. Di antaranya ada smart home, sistem parkir otomatis, penyiraman otomatis, alarm keamanan, robotika, dan monitoring suhu. Selain 6 contoh yang saya buat ini, masih banyak penerapan Arduino Uno di lingkungan sekitar, baik itu di sekolah, di kampus, maupun di masyarakat. Kelebihan Arduino Uno ini, yang pertama mudah dipelajari. Ini sangat cocok untuk pemula, baik itu siswa maupun mahasiswa. Kemudian open source. Open source ini artinya hardware dan software yang kita gunakan dengan Arduino Uno ini sangat terbuka dan bebas dikembangkan dimanapun oleh siapapun. Kemudian banyak modul pendukung. Arduino Uno ini kompatibel dengan sensor dan aktuator yang ada di luaran atau dijual di pasar-pasar bebas. Kemudian harganya yang sangat terjangkau. Ini kurang lebih di bawah 100.000 kita sudah bisa membelinya. Ini sangat ideal untuk dibeli oleh mahasiswa maupun siswa. Kemudian komunitasnya sudah membesar, di mana banyak tutorial, forum, maupun
komunitas yang mempelajari Arduino ideal atau cocok untuk digunakan sebagai prototipe sebelum kita menggunakan alat yang lebih besar dan lebih modern. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari Arduino Uno ini menurut saya adalah memorinya yang terbatas dan clock atau kecepatan programnya yang tidak secepat PLC atau alat lainnya. Kemudian belum dilengkapi oleh Wi-Fi dan Bluetooth sehingga alat ini belum bisa konektivitas nirkabel atau bisa dipantau dari secara internet dari jarak jauh. Kemudian tidak cocok untuk komputerisasi berat, yang dimana alat ini tidak bisa mengolah gambar maupun audio. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Arduino Uno ini. Semoga bermanfaat dan penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.